Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, ini kita akan menjawab diminta untuk membuatkan SPPD khusus desa dan ini lengkap dengan surat tugasnya ya. Nah, baik, ini orangnya sudah japri ke saya. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk berbagi atau share ke teman-teman terkait dengan aplikasi SPPD ini sudah sangat lengkap, akan tetapi belum saya masukkan rumusnya. Nah, pertama-tama ini kita akan memasukkan pangkat golongan NIP jabatan yang terlebih dahulu kita masukkan di sini. Maka caranya seperti biasa teman-teman, ini kita sama dengan masukkan ke data, ini juga sama dengan kita tulis kecamatan, kasih tanda petik 2. Kemudian di sini desanya kita akan sama dengan kita tulis desa, kasih tanda petik 2 seperti ini, kemudian tanda petik 2 ini kemudian ini dan kemudian kita masuk ke desa, kemudian tanda dan ini, kemudian tanda petiknya langsung 2, enter, maka ini desa Beleban. Yang ini juga sama ya caranya. Kalau ini juga sama caranya seperti ini. Kemudian surat tugas nomor. Nah, sebelum kita memasuki rumus ke nomor penomoran surat ini, saya berikan terlebih dahulu ke teman-teman password terdiri dari 4 angka, yaitu password pertama saya berikan ke teman-teman yaitu angkanya angka 6. Nah, ini password yang pertama adalah angka 6. Kemudian silahkan cari 3 angka lagi dan gabungkan menjadi password login untuk aplikasi ini ya. Selanjutnya untuk memasukkan nomor ini, saya copy nomornya ini dulu, kemudian saya blok, kasih sama dengan ya. Kemudian kasih tanda petik 2 ini. Ya. Kemudian nomor. Nah, untuk penomoran ini saya biarkan dulu seperti ini ya. Untuk penomoran ini itu kita memasukkan terlebih dahulu pada menu developer ini, kemudian nah di bagian sini misalkan di sini teman-teman kasih tanda terlebih dahulu warna ini, kemudian kasih ini, kemudian ini kasih hitam misalkan, kemudian ini adalah terkait dengan tanda ini ya, insert, kemudian kita bukan developer itu silahkan masukkan di menu insert ya, option, kemudian di sini ada menu add in ya. Nah, di sini bukan ya, menu ini, kemudian customer ribbon. Nah, ini ya, aktifkan developer centang, kemudian oke, seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan di menu insert. Nah, ini kita memberikan tanda panah seperti ini. Tujuannya itu adalah teman-teman agar bisa menambahkan nomor urut itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian format, kontrol, kemudian ini taruh di sini di dalam kotak, kemudian arahkan ke sini. Ini jangan dibatasi ya. Jadi 30.000. Ini maksimumnya, minimum itu kasih angka 1 sehingga kita langsung oke. Nah, ini kita perbesar bagian sini, kemudian kita kasih ke tengah, kemudian ini kita tulis di sini seperti ini ya. Kemudian ini bisa dikasih ini 1. Nah, ini sudah seperti ini. Maka di penomoran ini teman-teman saya hapus. Nah, caranya seperti tadi. Kemudian ini kita ketikkan tanda petik 2, kemudian tanda dan, simbol dan ini, kemudian
kita tulis VLOOKUP seperti ini. Kemudian arahkan ke sini. Nah, kemudian ada dua Excel yang itu berbeda perintah. Nah, ini ada yang menggunakan tanda koma seperti ini, ada yang menggunakan titik koma. Kebetulan yang laptop saya gunakan ini menggunakan titik koma. Jadi kalau tidak berfungsi titik koma ini, kita pakai tanda koma seperti ini. Nah, maka kita tanda titik koma, kemudian ini kita masukkan ke menu data, kemudian ini dari angka 1. Kemudian ini saya kontrol langsung ke bawah. Nah, bukan ya. Ini ulang. Ini seperti ini. Kemudian saya kontrol shift. Saya kontrol shift tahan bersamaan, kemudian tekan tahan, kemudian tekan tanda panah ke bawah sehingga ini masuk semua ya. Nah, yang ini masuk semua, kemudian kita kasih titik koma. Kemudian untuk nomor surat itu ada di berapa di sini. Nah, ini kuncinya ada di sini ya. Nomor surat itu ada di nomor keberapa perintahnya di sini, kedua. Maka di sini kasih tanda 2, kemudian nanti di sini false. Nah, kemudian tetap ya. Nah, seperti ini, kemudian kasih tanda kurung, kemudian setelah itu kita kasih tanda bintang, titik koma 2, enter. Nah, ini ada kesalahan. Kenapa salah? Karena di sini pakai koma ya. Harusnya di sini pakai titik koma. Karena laptop saya sebelumnya yang satunya ini menggunakan koma, tapi Excelnya yang ini menggunakan titik koma, sehingga di sini false. Klik 2 kali. Kemudian sudah ya. Kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil masukkan nomor. Nah, ada dua cara dalam memasukkan nomor gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ini nomornya seperti ini, tetapi kalau misalkan nomornya itu ada mana ya, contoh nomor di sini ya. Nah, kalau nomornya misalnya seperti ini, nah saya copy dulu ya. Bisa memasukkan nomor ini seperti ini. Nah, kemudian ini misalkan tahun 2005 SPD, tapi ini ST surat tugas misalkan. Nah, ini boleh seperti ini, tinggal masukkan nomor di tengah ini. Nah, kemudian kita lihat, maka nomornya ini masuk ke sini. Kalau kita ganti, maka nomor ini berganti sesuai dengan yang ada di data ini. Nah, akan tetapi teman-teman, kalau pengen teman-teman ini lebih simple, kalau menurut saya ya, ini kita beri di depan. Nah, maksudnya di depan seperti ini ya. Ini kita kasih tulisan seperti ini. Nah, SPD ini kayak gini ya. Ini 2025. Kemudian yang ini saya cut ya. Saya cut. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini 094 itu kodenya. Kemudian setelah itu teman-teman, nah setelah ini itu kita lanjut dengan yang tadi. Nah, SPD atau kita tulis ST. Misalkan terserah kodenya seperti ini. Artinya VLOOKUP yang ada di sini itu adalah yang ada di data. Kalau saya enter, nah ini kan muncul seperti ini, tapi kita tinggal masukkan nomor berapa di sini, nomor misalkan nomor 001. Nah, ini kan 001 ya. Nah, sehingga di sini berubah 092 kayak gini ya. 094 ya. 094 terus angka 001. Nah, ini 001 itu harus pakai tanda koma 001 agar muncul semua. Nah, sehingga di sini 001 ST 2000. Nah, sehingga kita, nah ini bisa kita tulis
seperti yang ada di sini, saya edit lagi ya, nip. Nah, misalkan di sini kita tulis lagi. Nah, yang bagian sini ini. Nah, ini kalau misalkan di bagian sini, teman-teman, saya kopikan ke sini ya. Nah, ini kita kasih tahun. Nah, ini ya. Tahun di sini. Ini kita tulis 2025 misalkan. Nah, ini 2025. Caranya teman-teman, kita tinggal masukkan kode ini menggunakan apa? Menggunakan tanda seperti ini, titik 2, tanda petik 2, dan kemudian kita masukkan ke sini, kita 2025, kemudian kasih dan lagi, kemudian ini tanda petik 2 lagi, enter. Nah, ini 2025. Kalau ini kita ganti di sini 2026, maka ini akan berubah menjadi 2026. Seperti itu ya teman-teman. Itu penomoran. Jadi itu ya. Nanti di bagian ini itu mudah untuk namanya Pak Ripin, misalkan Pak Pipin, Pak Pinin ini ya. Nama memerintahkan kepada, maka di bagian VLOOKUP ini kita akan copy seperti ini ya. Copy bagian sini. Nah, enter. Kalau sudah di copy, tinggal kita masukkan nama yang ditugaskan. Ini nama utama, itu namanya ada di kolom keempat ya. Kolom keempat, baris keempat maksudnya. Nah, kemudian ini kita masukkan seperti ini sama dengan, nah kayak gini, VLOOKUP ini. Kemudian di sini ganti nomor 4, tinggal ganti nomor 4, enter. Nah, ini menjadi Fitri, ini kan sesuai dengan data ini. Kalau misalkan di sini tinggal diganti seperti ini, maka dia akan berubah. Nah, nomornya juga akan berubah di sini sesuai dengan nomor yang ada di depan. Ini ya, nomor 10. Nah, ini nomor 23, ini nomor 22, 216 dan seterusnya. Jadi ini sama caranya seperti itu. Pangkat silakan disesuaikan dengan yang ada di data ini. Nah, ini pangkat ada di golongan pangkat, nanti saya sempurnakan ini ya. Cuman intinya sama caranya seperti itu. Baik teman-teman, nah ini kita akan berikan ke teman-teman password yang kedua, yaitu saya berikan angkanya, saya tulis password angka yang kedua, itu saya berikan angka yaitu angka 4. Jadi ini password angka yang kedua. Baik, ini tanggal, ini ya, tanggal ini, itu kita yang ini tinggal kasih seperti ini, sama dengan seperti ini. Kemudian tahunnya ini kita tinggal, ini coba cek ya. Nah, ini ada spasinya ya. Tahun itu kita kasih tanda petik 2 dan kemudian kita masuk ke data, tahunnya taruh di sini, kemudian tutup dengan simbol dan tanda petik 2, tanda petik 2 lagi. Maka ini sudah masuk tahun 2006 secara otomatis. Tanggal ini tinggal kita masukkan yang ini teman-teman. Ini ya, VLOOKUP ini. Kita copy dari sini. Nah, ini di copy teman-teman. Kemudian enter. Maka tanggal ini sesuaikan dengan dikeluarkannya surat, yaitu kita tulis seperti ini. Nah, sama dengan, kasih sama dengan di depan. Nah, kemudian enter. Ini kan 001. Kenapa? Karena ini belum dirubah nomor 2 ini. Nah, kemudian di sini kita akan melihat nomornya ada di urutan berapa tanggal surat. Kita lihat di bagian sini, tanggal surat itu ada di nomor 16. Maka ini kita ganti, misalkan di sini nomornya nomor 16 sehingga ini nah sudah menjadi 12 Februari.
Nah, kenapa 2022 ini tidak masuk? Karena kita belum memberikan perintah di sini. Caranya kita berikan ini kita berikan kayak gini ya. Ini tanda perintah dan kalau ada dua rumus, kemudian tanda petik, spasi, tanda petik dua, simbol dan, kemudian data. Nah, kemudian ini kita tulis dimasukkan ke ini. Nah, kemudian enter. Nah, ini jadi masuk sudah. Jadi kalau ada dua rumus yang sama, kita seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita rubah 2025 misalkan, maka di sini akan menjadi 2025. Ini langkah pertama. Ini sama ya, yang sesuai ini caranya sama seperti tadi. Bagaimana dengan pengikut yang ini? Pengikut yang ini nanti kita masukkan seperti yang tadi caranya. Jadi saya berikan password angka yang ketiga yaitu angka 0. Sudah 3 angka saya berikan, kemudian silakan nanti masukkan 4 angka, tinggal 1 angka lagi ya. Nah, undangan pertimbangan, dasar pertimbangan itu sesuai dengan yang penomoran. Saya tidak paham ini ya, karena ini adalah untuk di pemerintahan. Jadi dasarnya apa, silakan dimasukkan di sini. Tulis ketik manual ya. Nah, ini sama kalau ini seperti yang tadi ya, dikeluarkan di. Jadi ini tinggal sama dengan, tinggal diginikan di mana, misalkan di Batu Marmar seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau di sini menggunakan nama Pamekasan, misalkan kita tulis Pamekasan tidak masalah. Jadi tulis manual seperti ini juga boleh. Kalau ini misalkan nama kotanya. Kalau ini belum saya masukkan tadi ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Pamekasan nanti saya sempurnakan. Jadi caranya seperti itu ya. Silahkan dipelajari sendiri rumusnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, kalau misalkan ini teman-teman, kalau ini misalkan di kan kita gini ya. Nah, jadi perintah kalau huruf besar semua upper, tapi kalau ini proper ya, besar kecil. Jadi kayak gini. Proper. Ini ya, klik 2 kali, kemudian ditutup kurung sehingga kalimatnya itu besar kecil. Karena di depan itu huruf besar, jadi dia awalannya besar. Demikian teman-teman untuk password angka yang terakhir itu angka 8. Silahkan diingat, angka 8 adalah angka yang terakhir, angka keempat. Jadi angka keempat saya berikan angkanya itu adalah angka 8. Jadi diingat ya, sudah 4 angka masukkan ke password login. Jadi teman-teman kalau butuh yang tanpa password silakan nanti japri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.